Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi perwakilan dari kelompok 4, di mana saya akan membahas mengenai soal UTS. Di mana inilah soal yang sama-sama akan kita bahas. Bisa kita lihat sama. Selanjutnya kita akan membahas mengenai informasi karyawan. Di mana untuk memudahkan untuk merekap gaji, maka disusun terlebih dahulu informasi dari masing-masing karyawan. Berikut ini adalah informasi umum dari karyawan. Untuk kolom departemen, kita harus mengambil 2 atau 3 karakter dari kiri. Oleh sebab itu, kita menggunakan rumus if, left, dan find. Rumus find ini digunakan untuk menemukan karakter seperti ini, tanda kutip, yang pertama kali. Kemudian setelah menemukan tanda kutip ini, kita dapat menggunakan rumus left untuk mengambil karakter sebelah kiri. Kemudian rumus if yaitu digunakan untuk fungsi logika jika kode sebelah kiri yang kita ambil sama dengan HR pada departemen. Jika pro, maka jika pro, maka departemennya ialah produksi. Begitu juga selanjutnya. Dan kita juga bisa mengetik secara manual ataupun dengan menggunakan tabel bantu atau daftar kode. Untuk lebih efektif, marilah kita menggunakan tabel bantu, di mana rumus itu inilah itu rumus. Selanjutnya dari jabatan, untuk kolom jabatan ini, jika kode yang berada setelah tanda kutip ini pertama sama dengan MG, maka jabatan tersebut ialah manajer. Jika SL, maka jabatan tersebut ialah salesman, dan sebagainya atau seterusnya. Untuk kolom jabatan ini kita dapat menghubungkan antara rumus if, find, dan left. If dengan menggunakan sebelumnya kita dapat menggunakan rumus if, meet, dan find. Maka untuk menggunakan rumus meet ini, kita harus menentukan berapa akan yang kita ambil dengan cara mencari karakter setelah tanda kutip ini. Pertama dengan menggunakan rumus find, dan jumlah karakter yang kita ambil juga menggunakan rumus find dengan mencari karakter. Kedua dikurangi dengan tanda kutip ini,
Yang pertama, rumus ini juga digunakan karena jumlah karakter yang kita ambil berbeda-beda. Kemudian kita menggabungkan dengan menggunakan rumus if, itu dengan inilah rumus untuk mencari dari kolom jabatan. Selanjutnya dari status karyawan, jika kode karyawan tersebut ialah TTP, maka yang dimaksudkan ialah tetap. Sedangkan jika kode tersebut ketika, maka kode yang dimaksud ialah kontrak. Maka kita dapat menggunakan rumus gabungan tersebut, yaitu if, mid, find, maupun len. Mid digunakan untuk mengambil kode status karyawan yang berada di posisi tengah. Find ialah gabungan antara rumus find ialah untuk menemukan letak dari kode yang akan kita ambil. Jadi gabungan antara rumus find dan len digunakan untuk mencari jumlah karakter yang kita ambil untuk status karyawan. Kemudian rumus yang digabungkan dengan fungsi if seperti ini. Selanjutnya kita membahas mengenai daftar hadir, di mana karyawan pada PT Makmur Jaya ialah di mana karyawan tersebut bekerja dari hari Senin sampai hari Sabtu pada bulan Oktober dan juga memiliki hari libur atau tanggal merah, yaitu tanggal 28, 29, dan tanggal 30. Dan apabila terjadi izin atau absen, maka gaji tersebut dari karyawan tersebut akan dipotong sebesar 50.000 per absensi. Inilah bentuk tabel dari daftar hadir karyawan, di mana nama karyawan tersebut bisa kita ambil dengan memasukkan rumus dari sheet pada sebelumnya, dibandingkan kita bikin secara manual. Dan bisa tinggal tarik kursornya ke bawah. Selanjutnya dari jumlah hari kerja, di mana ketentuan dari jumlah hari kerja dari karyawan ialah dari hari Senin sampai Sabtu. Oleh sebab itu, kita dapat menggunakan rumus net workday. Inilah rumusnya, yang berhubungan dengan karyawan yang absen, izin, maka dapat dikurangi dengan jumlah absen maupun izin. Inilah contoh dari rumus. Selanjutnya dari absensi dibuat secara manual. Selanjutnya dari jumlah kehadiran, di mana jumlah kehadiran ini ialah selisih dari jumlah hari kerja dengan kolom absensi. Bisa kita lihat sama-sama dari hari kerja dan absensi itu, maka digunakan rumus seperti ini. Selanjutnya dari jumlah potongan absen dan dinas luar kota dibuat secara manual sesuai soal. Selanjutnya dari jumlah potongan absen, di mana karyawan yang izin atau absen, maka gaji karyawan itu akan dipotong 60.000 per absensi. Maka digunakan rumus seperti ini. Untuk karyawan selanjutnya, bisa kita tinggal tarik aja ke bawah. Selanjutnya dari uang transport, di mana uang transport ini bisa kita lihat terdapat 2 orang karyawan yang melakukan dinas di luar kota. Bagi karyawan
yang mendapatkan dinas di luar kota, maka perusahaan memberikan transport sebesar 100.000, maka kolom uang transport dapat dicari dengan rumus seperti ini. Selanjutnya kita memasuki daftar gaji karyawan, di mana informasi-informasi dari daftar gaji karyawan dari perusahaan tersebut. Maka untuk mengetahui jabatan dan masing-masing dari karyawan, maka kode yang terdapat di informasi daftar gaji tersebut dapat menggunakan rumus lookup seperti ini. Itu di mana informasi karyawan ini bisa kita ambil dari sheet sebelumnya. Selanjutnya dari gaji pokok, di mana besar kecilnya dari gaji karyawan ditentukan berdasarkan jabatan, di mana yang dipegang oleh karyawan tersebut. Semakin tinggi jabatan yang dipegang oleh karyawan, maka semakin tinggi juga lah gaji pokok yang diperoleh. Maka untuk mencari gaji karyawan tersebut berdasarkan jabatannya masing-masing, maka kita dapat menggunakan rumus seperti ini. Selanjutnya kita membahas mengenai daftar pinjaman karyawan. Di sini kita bisa lihat ada 4 karyawan yang sudah melakukan pinjaman dengan jumlah pinjaman yang berbeda, untuk yang tentunya kebutuhannya juga berbeda, di mana kita bisa lihat nama, kode karyawan. Untuk memunculkan kode dari masing-masing karyawan, maka agar dapat mengetahui siapa saja yang punya pinjaman atau tidak dengan menggunakan rumus VLOOKUP. Inilah contoh rumusnya. Selanjutnya dari status pinjaman, agar dapat mengetahui siapa saja karyawan yang mempunyai pinjaman berdasarkan kode yang sudah ada. Dapat menggunakan rumus if, len, dan find. Itu inilah contoh dari rumusnya. Selanjutnya, kalau dari jumlah pinjaman bisa dibuat secara manual sesuai dengan soal dan jangka waktu berutang. Selanjutnya dari angsuran, di mana inilah jumlah pinjaman yang dipinjam dalam jangka waktu pinjaman dari masing-masing karyawan yang bersangkutan. Makanya diisi secara manual. Sedangkan untuk mengetahui berapa angsuran dari karyawan tersebut, maka dapat dicari dengan menggunakan rumus PMT, dan bunga yang diberikan oleh perusahaan itu yaitu sebesar 6%. Itu inilah contoh dari rumusnya. Selanjutnya dari sisa pinjaman, di mana untuk mengetahui pinjaman dari masing-masing karyawan, maka dapat menambahkan kolom jumlah pinjaman dengan kolom jumlah angsuran. Seperti ini di jumlah pinjaman ditambah dengan angsuran, sehingga dapat memperoleh hasilnya atau memperoleh sisa pinjamannya segini. Jadi agar lebih memudahkannya, bisa tinggal tarik kursor ke bawah untuk mendapatkan hasil yang lebih sempurna. Selanjutnya kita akan membahas mengenai daftar pengeluaran gaji karyawan, di mana untuk kolom status sampai gaji pokok dapat menggunakan rumus indeks seperti ini. Bisa kita lihat sama-sama. Pada kolom gaji bersih dapat dicari dengan cara menambahkan gaji pokok dari pinjaman
dan dikurangi dari absensi dan ditambah dengan penambahan dari uang transport sehingga dapat nilai ini. Ini ada sesuai dengan rumusnya sehingga mendapatkan nilai seperti ini. Kemudian tarik kursornya ke bawah untuk mencari pegawai selanjutnya. Jadi untuk di sini untuk mengetahui berapa orang karyawan kontrak yang bisa meminjam di bulan ini dapat menggunakan rumus if. Ini seperti rumus ini, sesuai dengan rumus ini, sehingga diperoleh hasilnya. Dan yang terakhir, kita mencari batas peminjaman karyawan kantor, di mana dari list peminjaman karyawan kantor, untuk mencari batasan pinjaman dari karyawan dapat menggunakan data tabel. Data tabel bisa ditemukan pada home data, yaitu di what if ini dan data tabel, dan muncullah data tabel seperti ini, di mana data tabel di mana row input cell ini pada row ini diisi dengan bunga itu 3%, sedangkan menu kolom diisikan dengan sel pinjaman, sehingga lalu tekan OK sehingga kita memperoleh maka muncullah tabel seperti ini. Berdasarkan tabel di atas, maka bisa kita tarik kesimpulan, maka karyawan yang bisa bersifat kontrak terdapat 2 orang yang dapat meminjam ke perusahaan pada bulan ini dengan jumlah maksimal pinjaman yaitu 90 juta agar angsuran tiap bulannya tidak melebihi gaji karyawan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.